Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Polres Bogor mulai menyelidiki kasus dugaan bayi tertukar dari laporan SM di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kasat Reserse Kriminal Polres Bogor, AKP Yohanes Redoy Sigiro pada Jumat mengungkapkan laporan pengaduan itu menjadi dasar dalam melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, mulai dari rumah sakit hingga orang tua yang diduga bayinya tertukar. Polres Bogor telah menerima laporan pengaduan dari warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat berinisial SM perihal kasus dugaan bayi tertukar. Selanjutnya, Polres Bogor bakal melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait guna dilakukan penyelidikan, baik terhadap rumah sakit hingga pihak keluarga yang diduga bayinya tertukar. Pernyataan tersebut disampaikan Kasat Reserse Kriminal Polres Bogor, AKP Yohanes Redoy Sigiro, Jumat 11 Agustus. Ia juga mengungkapkan SM baru melapor ke Polres Bogor 1 tahun berselang setelah anaknya lahir pada bulan Juli 2022. Bahwa tadi sebagaimana yang saya sampaikan, setelah pengaduan ini menjadi dasar langkah kami untuk melakukan upaya kepolisian. Apa yang disampaikan tadi betul, kami akan melakukan klarifikasi ataupun interogasi kepada pihak-pihak terkait dengan peristiwa ini, dari mulai pihak rumah sakit, dari mulai kemudian pihak yang diduga keras bayinya tertukar. Sebelumnya, SM melahirkan dengan proses operasi sesar di salah satu RS di Kabupaten Bogor. Namun saat proses menyusui di hari kedua setelah melahirkan, ia merasa ada beberapa perbedaan dengan bayi yang dilahirkan, terlebih pada bagian rambut yang nampak lebih lebat. Sementara itu, pihak rumah sakit terkait juga telah melakukan tes DNA antara SM dan anak yang diasuhnya kini, namun hasilnya tidak identik. Pemirsa, 2 nelayan pencari kerang ditemukan meninggal dunia setelah perahu yang ditumpanginya tenggelam di perairan Mangkang, Semarang. 1 korban berhasil ditemukan, sedangkan nelayan yang lain ditemukan di hari berikutnya pasca tenggelam oleh tim SAR gabungan BPBD Kota Semarang. Dua nelayan warga Mangkang Wetan, Semarang Jumat sore dikabarkan hilang setelah perahu yang ditumpanginya tenggelam di perairan Mangkang, Semarang. Kedua nelayan pencari kerang ini masing-masing bernama Syamsul Hilal dan Bagas. Keduanya tenggelam diduga akibat diterjang ombak besar. Isak tangis keluarga menyambut jenazah saat dievakuasi dari kapal. Sedangkan Bagas berhasil ditemukan pada Sabtu pagi oleh tim SAR dan BPBD Kota Semarang dengan melakukan penyisiran 500 meter di area lokasi tenggelam. Jadi kita temukan korban di sekitaran LKP 500 meter dari RKP yang sudah diinformasikan dari awal, daerah Mangkang Wetan, Ngebluk daerah. Apakah ada kendala untuk pencarian korban gitu, Pak? Untuk kendala mungkin kemarin sore waktu kita keluar itu agak berombak 1-2 meter. Untuk pagi tadi alhamdulillah cuaca lebih mendukung dan baik, jadi lebih maksimal untuk observasi pencarian korban. Dari keterangan di lapangan, perahu yang ditumpangi kedua korban penuh dengan muatan kerang. Kemudian tiba-tiba perahu hilang, diduga setelah diterjang ombak besar saat perjalanan pulang. Petugas SAR dan BPBD menghimbau kepada masyarakat, khususnya nelayan, agar lebih berhati-hati saat melaut karena cuaca buruk. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Ketua Umum PP Muslimat NU yang juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan para kader NU untuk bisa relevan dengan zaman. Hal ini disampaikan usai membuka konferensi besar dan rapat kerja nasional PPI PNU di Pasuruan pada Jumat malam. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU dinilai harus mempunyai konsep besar dalam menghadapi ketatnya persaingan di berbagai aspek kehidupan. Kemampuan berikut ini menjadi kewajiban yang harus dimiliki, diversifikasi profesi, mengikuti kemajuan teknologi, dan menangkap berbagai peluang yang ada. Semuanya merujuk ke satu hal, yaitu relevan dengan zaman. Hal itu ditekankan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai membuka konferensi besar Rapat Kerja Nasional Pimpinan Pusat IPNU di Taman Chandra Wilwatikta, Kabupaten Pasuruan pada Jumat malam 11 Agustus. Kongres dan Rakernas ini menyiapkan master plan. Jadi harus ada format diversifikasi profesi. Jadi diversifikasi profesi untuk bisa memastikan bahwa ada talent pool gitu. Lalu disiapkan bagaimana mereka bisa mendapatkan pendidikan yang mensupport. Kuantitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci utama. Dalam konteks ini, format pendidikan harus disiapkan dengan baik dan disediakan secara komprehensif sejak usia dini. Pemirsa, Lantaman 13 Tarakan Kalimantan Utara menggelar kontes binaraga sepulau Kalimantan di Kota Tarakan pada Jumat 11 Agustus. Sebanyak 70 peserta ikut berpartisipasi dalam ajang ini. Dalam rangka memperingati HUT ke-78 Republik Indonesia dan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 13 Kota Tarakan yang ke-8, diadakan kontes binaraga sepulau Kalimantan di Kota Tarakan pada Jumat 11 Agustus. Ketua Persatuan Fitness Indonesia atau PBFI Kalimantan Utara Samsudin Arfah menjelaskan kontes ini diikuti oleh 70 peserta yang didominasi berasal dari Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kontes ini sekaligus menjadi ajang pembinaan atlet binaraga Kaltara. Ini ternyata kan kita baru kali ini ya, untuk khusus yang semenjak saya jadi ketua itu mengadakan pertandingan itu sifatnya outdoor. Dan ternyata outdoor ini cukup bagus gitu. Dan saya berharap ini kerjasama ini bisa dijadikan sebagai schedule atau kalender tetap dari HUT Lantamal untuk dijadikan kalender tetap untuk body competition ini 2024 se-Kalimantan. Adapun peserta binaraga dibagi menjadi 4 kategori berbeda, yakni men junior, men fitness, men sport fisik, dan men TNI Polri. Dengan kontes binaraga dapat meningkatkan semangat para atlet untuk menjaga tubuh dan pola hidup sehat. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Pameran otomotif terbesar di tanah air Gias 2023 berlangsung dari 10 hingga 20 Agustus 2023. Selain menyaksikan deretan mobil dan motor impian, konsumen juga dapat mencoba kendaraan baru tersebut di area test drive dan test ride Gias 2023. Ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show Gias 2023 berlangsung dari 10 hingga 20 Agustus di ISBSD Tangerang Selatan. Tak hanya memamerkan berbagai jenis kendaraan, panitia juga menyediakan kendaraan dan area test drive atau test ride bagi pengunjung yang ingin langsung mencobanya. Program test drive ini bertujuan memberikan kesempatan kepada para pengunjung dan calon pembeli untuk mengeksplorasi fitur serta keunggulan kendaraan yang diinginkan. Mencoba kendaraan secara langsung berarti kita dapat merasakan atmosfer kendaraannya dan feelingnya dengan langsung ya. Kalau yang sekarang karena lebih banyak mobil baru dan banyak brand baru masuk, jadi lebih banyak yang bisa dilihat dan lebih banyak yang mobil bisa di test drive, jadi kita bisa ngerasain sendiri sih dibandingin tahun lalu sih. Acara ini sangat menarik ya karena kita bisa melihat berbagai macam produk di sini, dari interior mobil maupun mobil-mobilnya juga banyak beragam. Bagi pengunjung yang hendak melakukan test drive atau test ride, bisa mengunjungi area registrasi dengan membawa SIM yang masih berlaku. Kegiatan ini bisa dilakukan tanpa biaya. Pemirsa, dengan garis pantai sepanjang 150 km, Tianjin, Cina tentu saja memiliki banyak tempat wisata yang didatangi oleh turis untuk menikmati pemandangan laut. Namun itu saja tidak cukup. Di Teluk Dongjiang juga digelar beragam atraksi agar wisatawan bisa mendapatkan pengalaman menarik saat menikmati suasana pantai. Tianjin adalah sebuah kota di pesisir Cina sebelah utara yang memiliki garis pantai panjang lebih dari 150 km. Sejak awal tahun 2023 ini, wisata bahari di Tianjin berkembang pesat dan menjadi destinasi wisata populer bagi warga Beijing yang ingin menikmati suasana laut. Sekitar 2 km dari garis pantai, terdapat sebuah pameran mobil antik yang menarik perhatian wisatawan yang datang di musim panas. 我们陈列了18台从20世纪初一直到60年代的比较经典的车，不是单纯的摆汽车，而是把这些汽车和度假场景啊、海滩场景呢结合在一起，既能让大家了解汽车文化，又能让年轻人打卡照相。 Sejak dibuka tahun 2010, objek wisata pantai Teluk Dongjiang menjadi spot incaran wisatawan yang datang ke pantai di Tianjin. Tak kurang dari 410.000 wisatawan berkunjung ke pantai Teluk Dongjiang sejak awal tahun ini. 今年呢，我们还在常态水上娱乐项目的基础上，还引进了如滑翔伞、萌宠乐园等新项目，又相继举办了风筝节、日出帐篷、端午游园会以及。 Selain menikmati pantai dan matahari terbenam di Tianjin, wisatawan juga bisa menikmati beragam atraksi seperti berkemah, festival layang-layang, festival perahu naga, ataupun konser di tepi pantai. Demikian Kabar Indonesia pemirsa, nantikan Kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.